Salam adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam dan selamat hari Minggu juga buat papa mama yang mungkin saat ini mendampingi adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah sekolah minggu online. Apa kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik sekolah minggu, papa mama dan semua kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan hati yang bersukacita. Adik-adik, sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Atau adik-adik masih ada yang ngantuk? Coba Kak Caca lihat dulu deh. Ding 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 ding. Kak Caca lihat ada yang masih ngantuk tuh. Itu kelas kecil apa kelas besar ya ketahuan nih? Kak Caca bisa aja. Emang Kak Caca bisa lihat adik-adik sekolah minggu di rumah? Tentunya nggak bisa ya adik-adik. Tapi Kak Caca yakin dan percaya bahwa adik-adik sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru adalah adik-adik yang tetap semangat, tetap setia untuk memuji Tuhan, beribadah sekolah minggu, walaupun sampai saat ini kita masih ibadah sekolah minggu melalui ibadah sekolah minggu online. Ya kan adik-adik? Tapi adik-adik saat ini Kak Caca mau ngajak kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi dengan bergembira. Tapi dengan bernyanyi kita mau bangkit berdiri, kita mau gerakan badannya supaya lebih segar. Kita mau nyanyi dengan sukacita dengan lagu Get Up. Yuk, get up, get up. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have Gimana? Sudah semakin segar ya adik-adik ya? Tentunya dong ya. Nah adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita siapkan hati untuk memulai ibadah kita.
Mari kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu hari lepas hari kepada kami, khususnya adik-adik sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, menemani kami dalam ibadah ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam bulan Januari dan Februari ini, kita masih terus mempelajari tentang murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini tadinya adalah orang-orang yang biasa loh, dan mereka bekerja seperti orang biasa pada umumnya. Tapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mengenal Tuhan Yesus menyelamatkan mereka, dan mereka setia, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan kali ini, Walking with Jesus, kita mau juga sebagai anak-anak sekolah minggu percaya dan setia untuk berjalan bersama Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way, praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way, praying in the sunshine, praying in the rain, praying with Jesus today. Adik-adik, kali ini Kak Caca punya satu video eksperimen, science eksperimen atau percobaan. Adik-adik tahu nggak bahwa botol bening atau gelas bening bila diisi dengan air putih, botol tersebut bisa bertindak sebagai lensa cembung yang bisa menghasilkan gambar terbalik sehingga bayangannya bisa merubah arah suatu gambar. Nah, adik-adik penasaran nggak mau lihat videonya? Yuk kita langsung lihat bersama-sama. Check it out. Here we go.
Nah, adik-adik, gimana videonya? Seru ya? Adik-adik boleh coba juga dong video ini di rumah, tapi selesaiin dulu aktivitas kita hari ini. Nah, dari video tersebut kita juga bisa mengambil hikmahnya bahwa sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, kadangkala kita bisa berjalan di arah yang terbalik adik-adik, bisa berjalan di arah yang salah. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus bisa merubah arah jalan kita untuk kita bisa berjalan di arah yang benar, berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, karena itu kita mau tetap mengandalkan Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai cerminan hidup kita. Ada amin adik-adik? Amin ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Dan jangan lupa, siapkan juga Alkitabnya. Oke? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau mendengarkan satu pujian yang indah dari Matthew. Kita dengarkan bersama-sama. Dan takkan ku takut, rasa kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Pasti sehat semua kan? Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mau membuka telinga hati kami dan kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, ada 12 murid Tuhan Yesus dan salah satunya bernama Filipus. Dan hari ini kita mau belajar tentang Filipus ini. Nah, nama Filipus itu paling banyak dibahas di Injil Yohanes. Memang Filipus tidak sepopuler murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Tapi Filipus memiliki peranan penting dalam menyebarkan firman Tuhan. Filipus itu berasal dari bahasa Yunani, artinya sahabat kuda. Kemungkinan Filipus ini merupakan keturunan Yunani. Walaupun dia mempunyai nama Yunani, tetapi ia tidak secerdas seperti orang Yunani. Filipus itu punya sifat yang lambat untuk mengambil keputusan, enggan bertindak dengan inisiatif sendiri, yaitu bisa dibilang seperti robot. Ia teliti dan dia sangat minim sekali, sangat dangkal pemahamannya tentang firman Tuhan. Nah, peristiwa apa sih yang kita ingat tentang Filipus ini? Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kakak nggak bacakan semuanya, nanti adik-adik baca sendiri ya ayat ini.
Nah, di sana itu waktu itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengajar banyak sekali orang. Nah, makin lama makin banyak orang berbondong-bondong karena mereka penasaran ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan juga banyak orang yang ingin mendapatkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Melihat orang yang begitu banyak, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada Filipus. Nah, ternyata pada waktu itu Filipus itu tidak absen. Ternyata dia salah satu murid yang setia juga mengikut Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus bertanya seperti itu, Filipus menjawab seperti ini, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja." Jadi dia punya uang sekitar 200 dinar akan diberikan untuk membeli roti. Kalau dibagi-bagi orang banyak itu nggak cukup. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata iman dari Filipus pada waktu itu masih kecil. Dia masih belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Filipus itu tidak memiliki keistimewaan seperti murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Dan Filipus, dia tetap terbukti bahwa dia setia dalam menjaga imannya sampai akhir hayatnya. Nah, Filipus ini mati disalib terbalik, posisinya kepala di bawah, kaki di atas. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Filipus itu pergi memberitakan Injil, kabar baik. Ternyata imannya itu sudah mulai bertumbuh dan semakin dewasa. Dan Tuhan terus memakai Filipus untuk melayaninya sampai akhir hayat Filipus. Dan dia masih berjuang memberitakan kebenaran itu. Adik-adik, pasti di antara adik-adik semua yang lagi nonton saat ini ada yang pernah merasa minder kan? Minder karena, "Kak, nilai matematikaku jelek." Aku minder karena aku nggak bisa dapat ranking, nggak masuk 10 besar. Aku minder karena di sekolah minggu aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ikut dance, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Minder juga karena aku nggak jago bahasa Inggris. Yuk kita lihat video berikut ini. Ini pada kemana sih? Kok belum pada join? Kan janjian mau ngerjain tugas. Tapi jam segini belum masuk. Ngapain dulu ya? Bete juga lama-lama. Ya, hai guys. Loh, Yohana kok lagi tidur tapi Zoom-nya on ya? Iya bener juga. Ngapain tidur depan laptop tuh? Tahu nih. Itu Yohana, bangun. Ayo, katanya mau belajar. Ayo bangun. Sama sih. Loh, kok udah ada kalian? Kalian tuh kemana aja sih? Udah 1 jam aku tungguin. Katanya jam 4. Tapi sekarang udah jam 5 nih. Kan kita janjiannya jam 5 yo. Masa sih? Aku dari jam 4 udah join tahu. Kok kalian nggak ngasih tahu aku di grup? Ya udah dikasih tahu kali. Kamunya aja yang nggak teliti. Makanya lain kali tuh dibaca yang bener-bener pakai mata gitu loh. Coba aku cek HP aku sebentar. Iya ya, ternyata udah. Tapi aku baru baca. Maaf ya. Wah, kebiasaan. Halo guys, sorry banget baru join. Soalnya tadi aku kelupaan. Maaf ya. Kamu selalu telat mulu. Mau online, mau offline. Selalu telat. Sorry deh. Nggak diulangin lagi. Bener.
Emang dia mah dari dulu juga kayak gitu kali, telat mulu. Dari zaman sekolah offline juga udah telat mulu kali. Ribet. Ih, Caleb ini dari tadi terus aja. Jadi cowok kok bawel banget. Tahu nih kalian kan cuma telat doang, bawa banget sih. Udah. Gak usah menghakimi gini-gini. Dia ini teman kita juga loh. Ayo kita mulai bahas tugasnya. Tapi sebelum itu, doa dulu. Kita mulai ya. Ya, Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengerjakan tugas kelompok. Berkati supaya kami bisa mengerjakan dengan baik dari awal sampai akhir, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Min. Yuk mulai. Oh iya guys, kita nih punya kepribadian yang beda-beda, tapi Tuhan pakai kita untuk saling melengkapi ya. Iya guys, karena kita semua ini tuh diciptain buat melengkapi satu sama lain. Untuk membantu pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ya kan, ada yang suka telat, ada yang nggak teliti kan, ada yang bawel, ada yang pendiam. Tapi kita semua bisa kan kerjasama, ini buktinya selesai tugas kita. Makanya meskipun kita punya kelemahan, kita semua bisa saling melengkapi. Iya sih, benar. Tapi ingat ya, kelemahan tuh jangan dipelihara terus. Tapi harus diubah supaya diri kita tuh bisa berkembang jadi yang lebih baik lagi. Oke deh, makasih ya buat diskusi hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Ya, bye. Ya. Nah, dari video tadi kita lihat kalau kakak-kakak itu punya kelemahan masing-masing loh. Tapi mereka bisa saling membantu satu sama lainnya. Mereka percaya diri juga. Nah, gitu juga adik-adik yang di rumah yang sekarang yang minder. Nah, sekarang nggak usah minder. Kalian nggak perlu minder karena aku nggak seperti temen yang lainnya, nggak usah. Nih, Filipus aja dia punya kepribadian yang lambat untuk mengambil keputusan. Dia nggak istimewa kayak teman-temannya yang lain. Tapi dia bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Itu juga adik-adik semuanya. Tuhan pakai kita semuanya dengan kelemahan dan kelebihan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan pasti memakai kita semua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini mempunyai rasa minder karena kami memiliki kelemahan. Kami tidak seperti teman-teman kami yang cantik, yang bisa matematika, yang bisa bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa meskipun kami memiliki kelemahan, Engkau memakai kami untuk melayani Engkau. Engkau memakai kami untuk menjadi terang. Dan Engkau memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami semua tidak minder, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan Tuhan selalu memakai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, nggak kerasa ya adik-adik, waktunya berjalan begitu cepat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita terberkati oleh firman Tuhan yang tadi ya. Dan kita sudah memuji melalui pujian lagu-lagu kita kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, walaupun ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai, adik-adik tetap semangat ya. Dan jangan lupa nanti kerjakan aktivitasnya
Setelah selesai, adik-adik bisa share ke WA Group atau ke kakak wali kelas sesuai dengan informasi yang diberikan. Tetap semangat adik-adik, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan sekarang keadaannya tidak begitu menyenangkan. Tapi percayalah kalau Tuhan ada di sebelah kita, di sisi kita, semuanya akan lebih ringan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan di ibadah online kita lagi. Bye. God bless you.